Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kembalinya Putra Bungsu yang sangat jenius. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 14. Cerita dimulai setelah melihat Pak Tua itu yang ingin pergi. Deso berkata, "Yang aku lihat Anda pergi karena ingin membalaskan dendam Anda. Lantas kenapa Anda tidak hidup dengan tenang saja seperti yang selama ini Anda jalani?" Sambil tertawa Pak Tua itu berkata, "Bukankah kau sendiri yang bilang kalau menyerah saja bakal menjadi mudah? Jadi aku ingin pergi untuk menyerah sesuai apa yang sudah kau katakan." Setelah mengatakan itu, Pak Tua langsung menghilang dari hadapan Deso dengan kecepatan yang tidak bisa diimbangi oleh pandangan mata. Di dalam hatinya Deso berkata, "Yang aku maksud adalah bukan menyerah untuk hidup dan berputus asa dengan cara yang seperti ini. Memangnya apakah Pak Tua itu berpikir kalau dia akan kembali dengan selamat setelah membalaskan dendamnya kepada ayah? Tetapi aku sedikit penasaran selama ini apa yang telah dilakukan oleh sang penyiasat kedua sampai-sampai Pak Tua itu mengatakan kalau dia selamat maka dia akan menerima tawarannya." Beberapa saat kemudian, Pak Tua telah sampai pada suatu tempat yang berada pada kediaman sang dewa bela diri. Lalu Pak Tua itu berkata, "Kedepannya aku akan memperkenalkan diriku dengan benar jika kita bertemu lagi. Aku cukup penasaran, wahai Tuan Muda, dunia macam apa yang akan kau buat?" Dari arah belakangnya, Pak Tua Kebun berkata, "Sudah aku katakan bahwa menemui sang Tuan Muda adalah ide yang bagus. Jadi aku yakin kalau kau telah menemukan jawaban yang selama ini telah kau cari." Kemudian mereka berdua berjalan penuh percaya diri untuk menghadapi sang dewa bela diri. Mereka berkata, "Kita harus menghancurkan sebuah rantai yang telah membelenggu tubuh kita selama puluhan tahun." Sesampainya di dalam ruangan Hancol, mereka berkata, "Sudah 10 tahun kami tidak menghadap kepada Anda seperti ini. Jadi tolong izinkan kami untuk kembali menantang Anda." Mendengar perkataan dua orang Pak Tua itu, Hancol pun mencoba bangkit dari tempat duduknya. Ia berkata, "Memang benar yang kalian katakan, kalian berdua masih memiliki kesempatan untuk menantangku sekali lagi." Dengan tatapan mata yang tajam dan juga kentalnya tekanan energi yang keluar di dalam tubuhnya, Hancol kembali berkata, "Aku anggap kalian pastinya sudah tahu artinya apa apabila kalian telah berani menantangku." Mereka pun berkata, "Meskipun saya bekerja sebagai tukang kebun, tetapi dulunya saat saya masih berada di puncak kejayaan, saya adalah seseorang yang berasal dari dunia bela diri. Mana mungkin kami datang ke sini dengan hati yang ragu jika kami menantang Anda. Oleh sebab itu, kami datang ke sini dengan persiapan yang cukup matang." Hancol berkata, "Tampaknya kalian telah berubah. Lantas apa yang menyebabkan perubahan ini?" Dengan santainya mereka menjawab pertanyaan sang dewa bela diri. "Anda tidak usah khawatir karena kami akan memberitahu Anda jika Anda mampu mengalahkan kami." Mendengar jawaban mereka, sontak Hancol langsung tertawa. Ia begitu bersemangat dan berkata, "Aku suka dengan hal yang seperti ini karena ini sangatlah menyenangkan." Setelah mengatakan itu, mereka pun langsung memulai pertarungannya, yang mana masing-masing dari mereka telah mengeluarkan aura yang begitu kuat untuk memperkuat serangan mereka. Dan terjadilah sebuah ledakan yang sangatlah dahsyat akibat benturan semua serangan yang mereka lancarkan secara bersama-sama. Beberapa saat kemudian, terlihat ruangan yang mereka gunakan untuk bertarung telah hancur berantakan. Lalu sambil tertawa Hancol berkata, "Kalian sangatlah menarik, sampai-sampai kalian telah mampu membuat satu goresan luka pada tubuhku." Kemudian Hancol menatap kepada kedua orang tua itu. Ia pun melanjutkan kata-katanya, "Jadi katakan kepadaku apa yang membuat kalian menjadi berubah seperti ini?" Pak Tua Kebun hanya tertawa. Ia pun mengatakan, "Apakah Anda tidak menyadarinya bahwa Anda saat ini telah berubah?"
Mendengar perkataan mereka, Hancol pun sangatlah heran karena ia tidak mengerti mengapa dirinya dikatakan telah berubah. Lalu Pak Tua Buddha berkata, kami bisa melihatnya yang membuat Anda telah berubah. Jadi kami telah berubah dengan cara yang sama. Kemungkinan itu ialah sesuatu yang sudah Anda lihat sebelumnya. Dan yang saya maksud adalah putra bungsu Anda yang bernama Deso. Sontak Hancol pun sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Pak Tua itu mengatakan bahwa dia telah berubah yang disebabkan oleh putra bungsunya. Di saat Hancol ingin bertanya kepada mereka bagaimana bisa ia telah berubah, tiba-tiba saja kedua pak itu langsung tersungkur dan tidak sadarkan diri. Kemudian Hancol pun ingin mengakhiri kedua orang itu dengan menggunakan kekuatannya, karena sudah sewajarnya siapa yang kalah maka mereka akan mati di tempat itu. Akan tetapi Hancol langsung menghentikan niat membunuhnya setelah kedua omongan Pak Tua itu telah terngiang di telinganya. Lalu Hancol berkata, mungkin saja aku memang telah berubah. Entah kenapa yang aku rasakan bahwa Deso telah membawa sesuatu yang sangat menarik. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang tidak jauh dari kastil utama Deso. Terlihat pelayannya sangatlah terkejut ketika melihat Deso yang berada di tempat itu. Ia pun bertanya ada tujuan apa Deso berkunjung ke tempat itu. Sambil tertawa Deso berkata, aku mendengar bahwa kau di sini telah merawat orang-orang yang telah menjagamu secara rutin. Jadi aku datang ke sini untuk menjenguk orang itu yang telah menjagamu. Akan tetapi Deso sangatlah terkejut ketika ia melihat orang-orang yang dirawat di dalam ruangan itu, karena Deso pernah bertemu dengan mereka. Dan ternyata orang yang dirawat oleh sang pelayan adalah kedua kakek tua yang telah bertemu dengannya sebelumnya. Deso pun berkata, aku tidak menyangka kalau kalian masih hidup setelah mencoba untuk menantang ayahku yang gila kekuatan itu. Pak Tua itu berkata, dasar bocah sialan, kau berbicara seolah-olah kau ingin kami mati. Mendengar ocehan Pak Tua, Deso kembali berkata, bukankah kalian pergi ke sana hanya untuk mencari mati? Tetapi sepertinya Anda sangatlah beruntung. Lalu Deso berkata kepada pelayannya, bisakah kau pergi meninggalkan kami karena ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepada kedua kakek nakal ini. Setelah mendengar Deso yang bertanya apa alasan mereka masih berada di dalam klan ini, padahal mereka sudah kalah untuk yang kedua kalinya. Kedua pak tua itu tidak mau menjawabnya. Mereka mencoba beralasan kalau mereka tidak bisa mengingat apapun karena rasa sakit yang telah mereka derita setelah pertarungan melawan Hancol. Melihat kedua pak tua itu yang tidak mau menjawabnya dengan jujur, sambil tertawa Deso berkata, aku akan mencoba agar kalian bisa mengingatnya. Jika tidak salah, sepertinya besok pagi aku akan pergi untuk berkunjung kepada kuil Shaolin dan juga sekte Wudang. Aku rasa aku harus mengatakan kepada mereka bahwa ada 2 ekor tikus yang sedang bersembunyi di dalam klan ini. Mendengar perkataan Deso, kedua pak tua itu mencoba menahannya dan mereka berkata, kami akan memberitahu apapun yang akan kau tanyakan kepada kami. Di dalam hatinya Pak Tua Shaolin berkata, aku telah menyerahkan posisiku sebagai ketua dan menjadi pengelana setelah dihajar oleh Hancol. Kalau mereka tahu bahwa aku telah terbaring selama 30 tahun di atas kasur setelah menantangnya lagi, maka bisa dibayangkan kalau itu sangatlah memalukan. Di sampingnya Pak Tua Kebun berkata, dasar bodoh, apa yang kau lakukan? Kalau kau terus begini, maka gigimu bisa hancur. Namun ia langsung terdiam ketika Pak Tua Shaolin yang berkata, lantas apa yang kau lakukan setelah kau meninggalkan sekte Wudang sampai-sampai kau menjadi sepanik itu? Apakah kau telah menghancurkan balai leluhur? Mendengar itu, ia pun bergumam, memang benar aku telah dihajar oleh sang pemimpin setelah aku menghancurkan pelekat kayu yang telah dibuat oleh masterku sebelum dia mati, dan itu adalah kesalahan yang fatal. Sambil berteriak, Pak Tua Shaolin berkata, lebih baik aku mati daripada dimarahi oleh muridku sendiri yang sudah aku ajari berbagai macam kebaikan di dalam dunia ini. Ketika melihat ekspresi wajah mereka, Deso berkata di dalam hatinya, dugaanku memanglah benar, aku tidak tahu bagaimana mereka bisa mempelajari seni bela diri.
Tetapi kenyataannya bahwa mereka berdua ada di dalam klan ini alih-alih berada pada tempat mereka masing-masing. Itu berarti mereka telah mempelajari seni bela diri tanpa izin sama sekali. Kemungkinan besar mereka mempelajarinya secara diam-diam, dan juga mereka datang ke sini untuk bersembunyi dari kejaran kuil Shaolin dan juga sekte Wudang. Kemudian Deso mencoba menggertak mereka sembari berkata, "Aku akan memberikan kalian waktu untuk berpikir selama 1 jam. Tetapi jika kalian masih menutup mulut, maka percayalah aku akan menyeret kalian menuju ke tempat asal kalian masing-masing." Sambil berbisik mereka berkata, "Bukankah kau mengatakan kalau kau merasakan bahwa anak ini memiliki aura kebajikan dan juga kemuliaan yang ada pada dirinya? Awalnya aku berharap kalau bocah sialan ini akan mengalahkan sang monster yang sama sekali tidak sanggup kita kalahkan. Tetapi setelah aku melihatnya di hari ini, bocah ini sangatlah bajingan. Tidak ada yang namanya aura kebajikan ataupun aura kemuliaan." Lalu suasana ruangan itu terasa sunyi karena kedua pak tua itu sangat gengsi untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Deso mengapa mereka bersembunyi di dalam klan Namgung. Deso berkata, "Jadi intinya dulu Anda telah menantang ayahku, akan tetapi Anda kalah setelah dihajar oleh ayahku. Lalu Anda mengamuk dan menghancurkan sekte Wudang. Namun pada akhirnya Anda tertangkap dan Anda diusir secara paksa oleh mereka. Tetapi yang membuatku merasa heran, ada lebih dari 50 orang yang sama seperti Anda telah bersembunyi di dalam klan ini." Dengan wajah kesalnya, Deso melanjutkan kata-katanya, "Yang membuatku menjadi kesal adalah mengapa orang-orang seperti itu telah menempel kepadaku seperti lalat yang berterbangan." Sambil tertawa, kedua pak tua itu berkata, "Menyebut kami bagaikan lalat itu adalah perkataan yang kejam. Kami melakukan ini karena kami tidak memiliki tempat tinggal lagi." Deso kembali berkata, "Kalian telah menantang ayahku dan kalah lagi. Sekarang kalian telah kehilangan pekerjaan kalian. Dasar pak tua bajingan. Lalu mengapa kalian ingin aku yang bertanggung jawab atas ulah kalian sendiri?" Melihat ekspresi Deso, mereka pun berbisik, "Mengapa bocah ini menolak kita? Padahal mereka mengatakan bahwa sang ahli berpedang Yin dan Yang dan juga si biksu murtad akan bergabung kepadanya. Bahkan sang penyiasat kedua telah memohon kepada kita." Deso pun berkata, "Awalnya aku sempat berpikir kalau aku membutuhkan kelompokku sendiri untuk menghadapi situasi yang akan datang. Aku tahu bahwa kalian memang memiliki pancaran aura yang tidak biasa, tetapi kalian tidak bisa berbisnis hanya dengan mengandalkan perasaan. Asal kalian tahu, untuk membentuk sebuah kelompok harus membutuhkan dana yang banyak." Saat mendengar Deso yang bertanya apakah mereka memiliki uang, mereka pun langsung tertawa terbahak-bahak sembari berkata, "Kau jangan bercanda, apakah orang tua seperti kami membutuhkan uang?" Di dalam hatinya Deso berkata, mereka ini bukanlah anggota resmi klan Namgung. Jadi mana mungkin mereka akan mendapatkan dana bantuan yang diberikan oleh klan ini. Tiba-tiba saja Deso tersadar akan sesuatu yang mana itu adalah sebuah cara agar mereka tidak menjadi seperti lalat. Lalu Deso berkata, "Jika kalian ingin bergabung ke dalam kelompokku, maka kalian harus membayar biaya keanggotaan masing-masing sebanyak 100 perak. Tentunya ini adalah bayaran bulanan." Pak tua kebun berkata, "Wahai tuan muda, sepertinya Anda salah paham. Kami bukanlah orang-orang yang harus membayar untuk bergabung ke dalam sebuah kelompok." Namun mereka berdua langsung terdiam ketika Deso yang bertanya apakah mereka lebih kuat daripada ayahnya sampai-sampai mereka menolak untuk membayarnya. "Apakah kalian pikir aku akan mengambil uangnya begitu saja? Aku bukanlah orang yang seperti itu karena aku masih sadar diri dengan keadaan orang lain." Dengan tatapan mata yang serius, Deso melanjutkan kata-katanya, "Dengarkan aku baik-baik. Jika kalian membayarnya, aku berjanji akan membantu kalian untuk mempelajari seni bela diri yang terbaik." Sontak kedua pak tua itu sangatlah senang, bahkan matanya berbinar-binar karena pada akhirnya mereka akan bisa mempelajari seni bela diri yang dimiliki oleh klan Namgung.
Di sisi yang lain, para pelayan begitu kepo apa yang sedang mereka bicarakan di dalam ruangan itu. Bahkan mereka bertanya-tanya sejak kapan tuan muda memiliki seorang teman dengan umur setua itu. Kemudian Ye Yang merasakan kalau perutnya mulai kelaparan karena ia sejak dari pagi belum ada memakan apapun. Lalu ketika Ye Yang ingin mengambil sebuah pil yang diberikan oleh Deso, Il Yang pun berkata, "Bukankah itu adalah sebuah pil yang tuan muda perintahkan untuk kita simpan? Bagaimana kalau dia meminta kembali pil itu?" Sambil tersenyum Ye Yang berkata, "Kita menggantinya dengan pil yang ada di kamar kita. Lagi pula pil yang seperti ini sangat banyak berserakan di dalam kastil tuan muda." Mendengar itu, mereka pun berkata, sepertinya kedua kakek itu terlihat baik-baik saja, dan juga sang tabib mengatakan kalau mereka hanya perlu beristirahat untuk memulihkan tubuh mereka. Jadi, mari kita makan pil ini karena sejak dari tadi kita sama sekali belum memakan apapun, lalu kita akan menggantinya dengan pil yang lain. Akan tetapi di saat mereka ingin memakannya, tiba-tiba saja Lehan berteriak kepada mereka untuk tidak memakan pil itu. Lehan pun mengatakan kalau pil itu bukanlah pil biasa yang bisa dimakan oleh orang yang sembarangan karena pil itu sangatlah berharga. Setelah mengambil pil itu, Lehan berkata, "Sudah aku duga kalau pil ini adalah pil pemurnian." Lalu Lehan bertanya kepada mereka dari mana mereka mendapatkan pil itu. Meskipun merasa heran, Ye Yang mengatakan kalau pil itu ia dapatkan dari pemberian seseorang. Sontak Lehan sangatlah marah karena pil itu tidak seharusnya diberikan kepada sembarang orang dengan sesuka hati. Dari arah belakangnya terdengar Jaekyeon yang berkata, "Ini adalah hari yang sangat beruntung. Siapa yang menyangka kalau wajah-wajah ramah telah berkumpul di tempat ini?" Namun tiba-tiba saja Jaekyeon sangatlah terkejut ketika Lehan yang menarik paksa sebuah wadah yang ia bawa dari tempat tinggalnya. Setelah membuka wadah itu, Lehan sangatlah kesal karena di dalam wadah itu yang tersisa hanyalah satu pil saja. Ia pun bertanya kemana pil yang lainnya. Sambil tertawa, Jaekyeon berkata, "Apa yang Anda maksud? Tentu saja kalau kami telah memakannya karena rasanya yang sungguh enak sekali." Mendengar itu, Lehan pun menatapnya dengan tatapan mata yang tajam. Ia berkata, "Dasar bajingan, apakah kau tahu bahwa ini adalah pil apa?" Jaekyeon pun berkata, "Bukankah sudah jelas kalau di kotak itu telah tertulis bahwa namanya adalah pil pemurnian? Apakah mata Anda telah rabun karena Anda sudah menua?" Terlihat Lehan sangatlah kesal sampai-sampai yang bisa ia lakukan hanyalah menyesali mengapa ia menyimpannya di tempat sang penyiasat. Bahkan saking kesalnya, tanpa ia sadari Lehan pun telah menggunakan aura kekuatannya. Ia berkata, "Katakan kepadaku ada berapa banyak yang mereka makan sampai-sampai bau tubuh mereka telah menyebar seperti pil ini." Karena Jaekyeon adalah orang yang sinting, dengan santainya ia menanggapi kemarahan Lehan sembari berkata, "Jika Anda menginginkan pil yang seperti ini, maka aku akan membawakannya untuk Anda." Melihat Lehan yang sama sekali tidak bisa mengendalikan amarahnya, Jaekyeon pun berkata, "Apa yang Anda lakukan? Bukankah sudah aku bilang kalau aku akan memberikannya kepada Anda?" Kemudian tiba-tiba saja Deso pun membuka pintu kamarnya. Lalu ia berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa ada keributan di dalam ruangan ini?" Ketika melihat wajah Deso, Jaekyeon pun sangatlah terharu. Matanya berbinar-binar karena dia sudah sangat lama tidak bertemu dengan Deso, sang idola klan Namgung. Namun beda halnya dengan Deso. Saat ia melihat Jaekyeon, dengan kesalnya Deso berkata, "Dasar bajingan, aku akan memberikanmu sebuah pelajaran gara-gara perbuatanmu sampai-sampai aku selalu saja terkena masalah." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.